Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komponen koleksi Perpustakaan Cendekia Pisayota akan memaparkan apa saja yang menjadi aspek seleksi dari komponen koleksi Perpustakaan Cendekia Pisayota. Komponen koleksi memiliki beberapa aspek seleksi yang akan kami paparkan di sini. Yang pertama terkait dengan pengembangan koleksi meliputi yang pertama adalah seleksi, kemudian yang kedua adalah jenis dan jumlah koleksi, kemudian yang ketiga adalah penambahan koleksi. Kemudian dari aspek seleksi yang kedua merupakan pengorganisasian bahan perpustakaan yang meliputi 1. Pengolahan, yang kedua kelengkapan fisik, kemudian aspek seleksi yang ketiga, perawatan koleksi perpustakaan yang meliputi 1. Pencacahan dan penyiangan, kemudian yang kedua adalah pelestarian. Mari kita lanjutkan untuk membahas masing-masing secara mendalam terkait aspek-aspek seleksi yang ada pada komponen koleksi. Yang pertama, jumlah alat seleksi bahan perpustakaan tercetak atau elektronik. Cendekia Pisayota memiliki beberapa jumlah alat seleksi bahan perpustakaan tercetak atau elektronik. Yang pertama adalah masukan dari pemustaka, kemudian yang kedua adalah katalog penerbit, yang ketiga adalah bibliografi. Kemudian yang keempat, daftar buku beranotasi. Kemudian yang kelima adalah resensi buku. Kemudian yang terakhir adalah website penerbit dan toko buku. Ini merupakan salah satu sampel dari bibliografi yang kami miliki di Cendekia Pisayota. Kemudian ini adalah contoh dari buku beranotasi yang kami miliki di perpustakaan kami. Sehingga kami memilih nilai A. Mengapa? Karena kami memiliki 5 jenis atau lebih jumlah alat seleksi bahan perpustakaan tercetak atau elektronik. Baiklah, kita lanjutkan ke aspek seleksi yang kedua terkait dengan jenis dan jumlah koleksi. Jumlah buku tercetak yang dimiliki. Nah, pada aplikasi yang kami miliki yaitu Senayan, 3 tahun terakhir dari hasil rekapannya kita memiliki judul kurang lebih 2.506 dengan jumlah eksemplarnya 2.676. Sehingga kami memilih nilai A karena kami memiliki 2.500 judul atau lebih selama 3 tahun terakhir. Kemudian aspek seleksi yang ketiga masih terkait tentang jenis dan jumlah koleksi, yaitu jumlah e-books yang dimiliki. Dari hasil rekap yang kami lakukan, Cendekia Pisayota memiliki 319 judul e-books dengan masing-masing 1 eksemplar, sehingga jumlah koleksinya sejumlah 319 eksemplar e-book. Jadi, kami memilih nilai A karena kami memiliki 300 judul atau lebih dari koleksi e-books kami. Kemudian, aspek seleksi yang keempat. Terkait dengan persentase koleksi non-fiksi dari keseluruhan koleksi. Jadi setelah kami hitung kurang lebih jumlah koleksi buku non-fiksi kami sekitar 2.000-an eksemplar dibandingkan dengan keseluruhan eksemplar yang kami miliki. Setelah kami hitung ternyata ada 75 sekian persen. Jadi kami memilih nilai A. Kenapa? Karena persentase koleksi non-fiksi dari keseluruhan koleksi yang kami miliki berkisar antara 65% sampai 75%. Padahal kami memiliki lebih dari 75%. Jadi kami memilih nilai A. Selanjutnya kita akan menuju ke aspek seleksi yang nomor 5.
jenis buku referensi yang dimiliki. Ada banyak jenis buku referensi yang kami miliki, di antaranya ada Al-Quran, ada kamus, ada ensiklopedi, atlas, dan seterusnya, bahkan sampai buku pelajaran, buku penunjang pelajaran, dan kami memilih nilai A karena kami memiliki 17 buku referensi yang berarti itu lebih dari 9 jenis. Kemudian selanjutnya, aspek koleksi nomor 6, jumlah buku referensi yang dimiliki. Kalau tadi ada jenis apa saja sih buku referensi yang dimiliki, kalau kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah buku referensi yang dimiliki. Dari hasil rekap yang kami lakukan, jumlah buku referensi yang dimiliki kurang lebih 300-an, sehingga kami memilih nilai A karena kami memiliki 40 judul atau lebih. Selanjutnya, kita lanjut ke aspek seleksi nomor 7 tentang surat kabar yang dilanggan. Ada beberapa jenis surat kabar yang dilanggan oleh Cendekia Pisayota, di antaranya yang pertama, Kedaulatan Rakyat. Kemudian ada Tribun Jogja, kemudian ada Harjo atau Harian Jogja, kemudian ada Kompas. Sehingga itu memberanikan kami untuk memilih nilai A. Kenapa? Karena kami memiliki 4 judul surat kabar yang dilanggan. Kemudian next kita ke aspek seleksi nomor 8 tentang majalah yang dilanggan. Majalah yang dilanggan yang pertama adalah Intisari, kemudian Trubus, kemudian ada Nat Geo, National Geographic, kemudian ada Joko Lodang. Nah, ini juga memberanikan kami untuk memilih nilai A karena kami memiliki 4 judul majalah yang dilanggan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke aspek seleksi yang nomor 9 tentang koleksi audio visual yang dimiliki. Koleksi audio visual yang dimiliki bisa berupa kaset yang tempo dulu masih berupa pita, dan ada juga yang sudah berupa kepingan CD atau VCD. Dan ternyata jumlahnya ada sekitar 400-an judul dan keping dari audiovisual, sehingga itu menjadi nilai tambah ketika para pengunjung perpustakaan selain dapat menikmati buku-buku cetak, mereka dapat menambah pengetahuan dari audiovisual yang kami sediakan, dan semuanya tertata rapi dalam rak dan terawat, sehingga bahkan dari kaset-kaset beberapa tahun yang lalu pun masih tersedia di sana. Jadi kami memberanikan diri untuk memilih nilai A karena kita memiliki 60 judul atau lebih dari koleksi audiovisual. Kemudian selanjutnya kita menuju ke aspek seleksi yang ke-10 terkait dengan jumlah brosur, leaflet, pamflet, dan poster yang dimiliki. Biasanya Cendekia Pisayota mendapatkan brosur, leaflet, pamflet, dan poster yang dimiliki. Beberapa di antaranya adalah dari promo siswa baru dari entah itu SMA, entah itu SMK, yang masuk kepada kami untuk dipromosikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Piungan. Nah, dari rekap data yang dimiliki, sehingga jumlah seluruhnya sekitar 45 brosur, leaflet, pamflet, dan poster yang dimiliki. Ini adalah beberapa contoh dari poster, leaflet, pamflet yang kami miliki di Cendekia Pisayota. Sehingga kami memilih nilai A. Kenapa? Karena kami memiliki lebih dari 15 judul, yaitu 45 judul. Kemudian aspek seleksi yang nomor 11, yaitu adalah koleksi khusus karya pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Jadi yang berkarya tidak hanya siswa, tapi juga pendidik maupun tenaga kependidikan pun banyak memiliki karya. Berikut ini adalah rekapan karya-karya yang dimiliki oleh para pendidik kami, tenaga kependidikan kami, maupun peserta didik kami. Ini adalah beberapa contoh, ada novel Embun di Ujung Senja, kemudian ada
Kurelakan Putri Tunggalku ke Medan Jihad, kemudian ini ada antologi puisi Jelang 40 tahun. Ini adalah beberapa karya yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami. Dan untuk karya siswa biasanya berupa karya ilmiah remaja, hasil penelitian-penelitian seperti itu. Sehingga kami memilih nilai A karena kami memiliki 200 judul atau lebih terkait dengan koleksi khusus tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke aspek seleksi yang nomor 12 terkait persentase penambahan koleksi buku tercetak setiap tahun. Penambahan koleksi buku tercetak setiap tahunnya itu memang tidak sama, tergantung dengan kondisi keuangan ataupun bantuan saat itu. Berikut ini adalah rekapnya. Kita mulai dari tahun 2017, persentase penambahannya sekitar 5%, kemudian pada tahun 2018-2019 berkisar 7%, kemudian 2019-2020 sekitar 8%. Dilihat dari peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa kami selalu berupaya untuk menambah atau meningkatkan koleksi buku tercetak di Cendekia Pisayota. Sehingga apabila di rata-rata dari 3 akhir ini, kami memiliki 7,27% terkait dengan persentase penambahan koleksi buku tercetak. Sehingga kami memilih nilai A karena kami memiliki persentase lebih dari 6%. Kemudian kita lanjut ke pengolahan buku atau monograf. Nah, berikut ini adalah beberapa bukti dari pengolahan buku atau monograf yang kami lakukan di Cendekia Pisayota, terkait itu inventarisasi, kemudian terkait labeling, dan lain sebagainya. Sehingga kami memilih nilai A karena memang buku-buku ataupun audiovisual yang ada di Cendekia Pisayota kami lakukan inventarisasi secara berkala, kemudian kami mengklasifikasikannya, kemudian pengkatalogannya, kemudian labeling tidak lupa, kemudian kita lakukan secara otomasi dengan menggunakan Senayan dan memiliki cadangan data tercetak. Jadi seperti itu pengolahan buku yang ada di Cendekia Pisayota. Kemudian kita lanjutkan ke aspek seleksi nomor 14 terkait dengan standar pengolahan. Kami menggunakan 3 standar pengolahan. Yang pertama adalah deskripsi bibliografi, kemudian yang kedua adalah klasifikasi, kemudian yang ketiga adalah tajuk subjek. Ini adalah beberapa contoh atau foto dari deskripsi bibliografi, kemudian ada buku pengantar klasifikasi, kemudian ada buku tajuk subjek yang kami gunakan sebagai standar pengolahan di Cendekia Pisayota. Sehingga kami memilih poin B. Kenapa poin B? Karena kami mengikuti ketentuan buku nasional secara konsisten. Kalau pilihan A itu kan ketentuan bukunya internasional, karena kami masih mengikuti ketentuan buku secara nasional, berarti kami memilih nilai B. Kemudian selanjutnya kita menuju ke aspek seleksi nomor 15 tentang sistem otomasi pengolahan. Nah, ini adalah beberapa gambar sistem otomasi pengolahan buku di perpustakaan Cendekia Pisayota, bahwa kami menggunakan komputer yang terhubung oleh internet dan jaringan LAN, dan kami menggunakan Senayan untuk pengolahan atau otomasi buku-buku tercetak ataupun koleksi apapun yang ada di Cendekia Pisayota. Sehingga kami memilih nilai A karena kami memiliki aplikasi otomasi dengan LAN yang terkoneksi dengan internet. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 16 terkait dengan kelengkapan buku. Setiap buku yang masuk terinventarisasi di Cendekia Pisayota itu memiliki beberapa kelengkapan buku yang harus kami lengkapi, baik itu labeling, entah itu barcode, entah itu kantong buku, dan lain sebagainya. Sehingga kami memilih nilai A karena kelengkapan buku
D. Cendekia Episayota termasuk lengkap karena memiliki kartu buku, memiliki kantong buku, memiliki slip tanggal kembali, ada label buku, bahkan ada stempel, kemudian barcode. Kemudian kita lanjutkan ke aspek seleksi nomor 17 terkait dengan pencacahan dan penyiangan. Untuk pencacahan sendiri, kami lakukan pencacahan setiap 1 tahun sekali. Di sini kami buktikan dengan SK pembagian tugas terkait dengan pencacahan dan berita acara pencacahan. Ini kami lakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian aspek seleksi yang berikutnya terkait dengan penyiangan. Penyiangan sedikit berbeda dengan pencacahan karena kalau pencacahan kami lakukan 1 tahun sekali, kalau penyiangan kami lakukan 3 tahun sekali. Kemudian di sini kami tayangkan SK pembagian tugas, kemudian dengan berita acara. Kemudian kita lanjutkan ke pelestarian, cara pengendalian kondisi ruangan. Kondisi ruangan terkait dengan perpustakaan memang agak sedikit berbeda dengan ruangan pada umumnya karena memang pencahayaannya harus diatur, kelembapannya harus diatur, kemudian suhu ruangan juga harus diatur supaya apa yang menjadi koleksi kami di perpustakaan tetap awet, tetap terjaga, dan otomatis siapapun yang datang berkunjung di perpustakaan kami juga akan merasakan nyaman. Oke. Nah, pencahayaan kami menggunakan selain sinar matahari langsung yang masuk melalui jendela ataupun pintu, kita juga menyediakan lampu ruangan. Nah, ini adalah salah satu contoh ventilasi di mana cahaya bisa masuk secara langsung ke dalam ruangan. AC yang diatur suhunya tertentu untuk menjaga kelembapan di dalam ruangan sehingga apa yang menjadi koleksi kami tetap terjaga. Nah, sehingga kami memilih nilai A. Karena apa? Karena kami benar-benar berusaha untuk menjaga temperatur, cahaya, kelembapan, sirkulasi udara, dan kebersihan ruangan. Selanjutnya, aspek seleksi yang nomor 20 terkait dengan jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun. Di sini ada rekap perbaikan bahan perpustakaan SMP Negeri 1 Piungan. Setiap tahunnya pasti ada jumlah buku yang diperbaiki, entah itu sampulnya, entah itu penjilitannya, karena yang namanya buku ketika dia dipegang oleh banyak orang dengan caranya yang berbeda-beda, pasti akan memberikan dampak yang berbeda-beda pula terhadap buku-buku tersebut. Nah, setiap tahun kami melakukan perbaikan, baik itu perbaikan ringan, sedang, atau berat sekalipun tetap kami lakukan. Nah, sehingga kami memilih A karena setiap tahun kami memperbaiki kurang lebih 45 eksemplar, bahkan lebih. Nah, ya sekian dulu dari komponen koleksi dengan banyak sekali aspek seleksi. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.